Raden Inten II adalah sosok pahlawan nasional kebanggaan masyarakat Lampung. Beliau melawan mengusir Belanda sesaat setelah dinobatkan sebagai negara ratu di Lampung. Raden Inten II merupakan anak dari Raden Inten Kesuma atau Raden Imba II. Kakeknya ialah Raden Inten I. Raden Inten II lahir di desa Kuripan pada tahun 1834 di Lampung. Pada saat Raden Inten II lahir, tahun 1834, ayahnya, Raden Imba II, ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke timur akibat menantang kehadiran Belanda yang ingin menjajah Lampung. Raden Inten II tidak pernah mengenal sosok ayahnya tersebut, tetapi ibunya selalu menceritakan perjuangan ayahnya. Sehingga saat dinobatkan sebagai negara ratu, Raden Inten II melanjutkan perjuangan memimpin rakyat di daerah Lampung Selatan. Perjuangan Raden Inten didukung luas oleh masyarakat Lampung Selatan dan mendapat bantuan dari daerah lain. Haji Wakhia, tokoh dari Banten yang pernah melakukan perlawanan terhadap Belanda dan menyingkir ke Lampung. Raden, perkenalkan saya Wakhia, saya dari Banten. Saya siap membantu Raden untuk melawan Belanda. Baiklah, saya akan mengangkat kamu menjadi penasihat untuk melawan Belanda di daerah Semaka dan Sekampung. Haji Wakhia memimpin penyerangan di daerah Semaka dan Sekampung dengan menyerang pos-pos militer Belanda. Raden Inten II tidak hanya dibantu oleh Haji Wakhia, tetapi juga Singabranta dan Saibatin Marga Rajabasa. Raden Inten II memperkuat benteng-benteng yang sudah ada dan membangun benteng-benteng baru yang disenjatai oleh meriam dan senjata tradisional. Semua benteng terletak di punggung gunung yang terjal sehingga sulit dicapai musuh. Melihat adanya perlawanan dari Lampung Selatan, Belanda mengirimkan pasukannya untuk merebut benteng Ketimbang, tetapi dipukul mundur oleh pasukan Raden Inten II. Belanda telah mengadakan perundingan dengan Raden Inten II berkali-kali, tetapi tidak disetujui oleh Raden Inten, sehingga timbullah sebuah ucapan. Saya tidak akan mengakui eksistensi negara ratu. Oke, kalau begitu saya juga tidak akan mengakui Belanda kekuasaanmu Belanda. akan bisa memecah belah masyarakat Lampung Selatan dengan menimbulkan suasana saling mencurigai. Dan sampai akhirnya benteng Ketimbang telah ditinggalkan oleh Raden Inten II, tetapi Belanda kesal karena Raden Inten II tidak tertangkap. Lalu Belanda mengirimkan pasukannya ke berbagai wilayah untuk mencari Raden Inten II. Tetapi Raden Inten II cerdas dengan menyebarkan berita-berita palsu ke orang-orang kepercayaannya. Sebarkan berita palsu ini dan pastikan Belanda terhasut dengan berita palsu yang kalian sampaikan. Sampai dengan tahun 1856, sudah 2,5 bulan Belanda melancarkan operasi militer, tetapi Raden Inten II belum berhasil ditangkap. Belanda mengubah taktik. Belanda meminta Raden Ngerapat untuk bertemu Raden Inten II. Tanpa curiga, Raden Inten II memenuhi undangan tersebut. Aku akan menemui undangan Raden Ngerapat besok. Apakah kalian berdua bersedia untuk Setelah menemaniku? tiba di tempat, Bisa, Raden Raden. Ngerapat mempersilahkan Raden Inten II dan pasukannya untuk menikmati jamuan. Tetapi di tengah-tengah itu, Raden Inten II diserang oleh Raden Ngerapat dan pasukannya
yang dibantu oleh Belanda. Akhirnya, Raden Inten II pun wafat dalam perkelahian itu di usianya yang masih muda, yakni 22 tahun. Kamu tunggu pembalasan saya. Begitulah akhir kisah dari perjuangan Raden Inten II yang mati di tangan orang sebangsanya. Malam itu juga, mayat Raden Intan yang masih berlumuran darah diperlihatkan kepada kaum Belanda.